Jadi ada sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama ternama, yaitu Muhammad Rashid Ridho, tentang di dalam tafsir manarnya tentang hukum mengucapkan salam kepada non muslim ya. Kan biasanya mayoritas itu yang kita dengar tidak boleh mengucapkan salam kepada non muslim memulainya ya. Tapi beliau memiliki pandangan yang berbeda, dan itu dinandaskan dengan dalil-dalil dan kalam para ulama. Misalkan kata beliau di dalam tafsir Al-Manar, wa mimma yanbaghi bayanuhu huna anna ba'dal muslimin yakrahuna ayyuhiyahum ghairahum bilafdhis salam. Mereka sebagai kaum muslimin tidak suka kalau mereka itu mengucapkan salam, tahiyyah, menghormati mereka dengan mengucapkan salam. Ya, wa yarawna annahu la yanbaghi raddus salam ala ghairil muslim. Tidak boleh untuk membalas salam kepada selain muslim. Ay yarawna annahu la yanbaghi lil muslim ay ta'addab bi syai'in min adabil Islam. Enggak boleh non muslim itu untuk beradab sebagaimana kaum muslimin beradab. Nah, ringkasnya di sini Syekh Rashid Ridho ingin menguatkan Muhammad Rashid Ridho ingin menguatkan pendapat yang membolehkan salam, ya kita memulai salam kepada non muslim. Nah, itu tadi nasnya bisa dilihat ya di tafsir Al-Manar. Nah, kalau jadi ada seorang yang mana dia itu enggak membolehkan. Kenapa? Ya jangan sampai adab kaum muslim ini diambil adabnya oleh orang-orang kafir atau non muslim gitu. Ada yang pemahaman seperti itu. Nah, ini ingin membantah pemahaman yang seperti itu. Wajazaba ba'duhum ila ba'din. Nah, liyakun al-bashar kulluhum ikhwah. Nah, pada asalnya semuanya itu bersaudara, ya kan? Min adabil Islam allati kanat fasyih fi ahdin nubuwah ifsya'us salam illa ma'al muharibin. Dan di antara sebuah adab dalam Islam itu mengucapkan salam ya, kecuali kepada orang-orang muharib ya, orang-orang kafir yang perang sama kaum muslimin. Nah, itu jelas nggak boleh karena mereka memusuhi kita, memerangi kita, membunuh kita. Bagaimana kita mengucapkan salam kepada mereka? Tapi dengan orang-orang yang zimmi, yang damai, itu semua ada pendapat ulamanya gitu ya. Kenapa? Li'anna man sallama al ahadin faqad aminahu. Karena pada konteks zaman Nabi itu ya, yang ada perang-perangnya gitu ya, bersama memusuhi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, itu ketika seorang muslim salam kepada seorang, maka itu menunjukkan faqad aminahu, maka menunjukkan bahwa orang muslim tersebut telah menjaganya, atau orang non muslim ini yang disalami ini sudah aman. Nah, artinya dia sudah aman dari dari kaum muslimin yang waktu itu sangatlah berbeda keadaannya dengan sekarang, karena waktu itu adanya perang dan lain sebagainya. Maka ketika seorang itu salam assalamualaikum, maka dia faqad amina. Nah, telah aman gitu ya. Oh, ini orang berarti dia masih di bawah hukum Islam gitu. Kemudian, nah ini fatwa beliau ya dalam tafsirnya. Nah, ini wa kana al-yahud yusallimuna 'ala nabi. Orang-orang Yahudi itu mereka mengucapkan salam atas Nabi. Fayaruddu 'alaihim assalam, alaihimussalam. Maka Nabi itu mengucapkan juga, menjawabnya dengan salam. Hatta kana min ba'di sufahaihim, tapi sebagian orang Yahudi yang bodoh, mereka melafadzkan assam, malah assalamualaikum, yang berarti al-maut. Maka Nabi SAW yujibuhum, maka Nabi SAW menjawab salam mereka waalaikum, dengan waalaikum aja gitu ya. Nah, ini wasami'tu Aisyah wahidan minhum yaqul assalamualaikum faqalat lahu wa alaikassalam.
wal la'nah. Nah, ditambah sama Sayyidah Aisyah ketika ada orang Yahudi mengatakan kepada beliau, "Assalamualaikum, kematian atas kalian." Sayyidah Aisyah marah. "Wa alaikassam wal la'nah." Bagimulah kematian dan kehinaan. Nah, kata Nabi langsung ditegur oleh apa? Oleh Nabi, "Jangan begitu Aisyah," tanya. Islam mengajarkan lemah lembut gitu. Nah, dan juga di antara hadis ya, hadis yang melarang ya, secara zahirnya melarang untuk kita mulai salam kepada orang Yahudi. Nah, itu kan pasti ada alasannya kenapa dilarang, enggak serta-merta tanpa alasan ya. Tapi itu dengan suatu alasan sesuai dengan konteksnya. Karena konteks dulu itu dalam masa peperangan antara muslim dan non muslim gitu ya. Jangankan mengucapkan salam, dia masuk aja ke wilayah Islam ya, itu nggak boleh, itu bakal dibunuh ya. Begitu juga kaum muslimin yang masuk ke wilayah kafir, maka dia bakal dibunuh. Maka tidak mungkin ya untuk diperbolehkan assalamualaikum itu kepada orang-orang yang memerangi Islam ya, dalam hal ini membunuh, memerangi, membabi buta dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berada di dalam zaman sekarang ini yang penuh ta'ayush, kita harus berdampingan, hidup, bernegara, bertanah air, maka itu sudah berubah konteksnya dan hukumnya juga telah berubah. Misalkan nih dalam hadis ya, dalam hadis dalam hadis Nabi atau sebagian pendapat ulama, wa hadhihi lum'ah mimma ruwiya 'anis salaf thumma ja'a al-khalaf fakhtalafu fi salam 'ala ghairil muslim. Maka mereka tadinya kaum salaf itu mereka berpendapat bahwa boleh saja memulai salam ya dengan kepada orang non muslim. Nah, kemudian berbeda pendapat tuh ulama setelahnya, innahum la yabda'una bisalam. Nah, mereka tidak memulai dengan salam. Karena apa? Wa hamalu ma ruwiya an Abbas radhiyallahu anhu hajah. Ai la yusallim alaihim ibtida'an illa hajah. Tidak memulai salam kecuali ada perlu saja. Misalkan kalau ada perlu tetangganya kah, atau dia sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Kemudian, nah bagaimana ini kan ada hadis yang mengatakan la tatulahu bisalam, janganlah kalian memulai memulai menjawab salam gitu ya, atau memulai dengan salam kepada orang Yahudi. Nah, sebagian orang ada yang bilang, atau sebagian ulama ada yang bilang berarti semua non muslim baik itu Yahudi maupun Nasrani ahli kitab itu kita tidak boleh memulainya dengan salam. Apakah benar? Nah, ini kata Syekh Rasyid Ridho di sini. Nah, ini benar tadi waalaikumsalam syekhana abiyata adam ibtida'ina iyyahum bisalam wa la'alla dzalika li asbabin khassah, kata Muhammad Rasyid Ridho. Dan sepertinya larangan tersebut, larangan memulai salam kepada orang Yahudi itu karena ada sebab yang khusus, iqtadaha makana bainahum wa bainal muslimin, yang mana mengharuskan di antara mereka terjadi suatu kebencian dan juga peperangan di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir itu, minal hurub, peperangan situ. Wa kanu humul mu'taddin, adalah mereka itu orang-orang yang zalim, orang yang memerangi, membabi buta, mereka orang kafir. Tidak mungkin ya, dan pasti Nabi melarang. Makanya la tabdi'ul yahuda bisalam, janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi, apalagi dalam nas terakhir, lafaz terakhir itu, kalau kalian mendapatkan orang Yahudi seperti itu dalam konteks peperangan antara Yahudi dan kaum muslimin, maka fataruhu, maka cegatlah atau geserlah dia sampai ke pinggir jalan, pojokin tuh artinya. Nah, apakah begitu? Kalau kita baca secara letterlek ya, zahir aja, tanpa melihat kepada hadis-hadis yang lain, tanpa melihat secara komprehensif, maka pemahaman tersebut bakal salah. Karena apa? Karena seakan-akan Islam bukan agama yang salam, bukan agama yang ramah. Ada orang kafir Yahudi kemudian digeser, nggak salah apa-apa itu orang, tapi apa, pasti ada sabab musababnya. Nah, apa itu sabab musababnya? Misalkan ilahnya itu apa? Kata Ibnu Daqiq al-Aid, beliau ya setelah menyebutkan hadis tersebut, la tabda'ul yahudi bisalam, itu mengomentari, fa innal fa fi qouli sallallahu alaihi wasallam faqul alayka taqtadi ta'lil, maka sungguhnya
Faqul alaika itu kata Nabi, maka jawablah alaika, ya. Kata Nabi kalau ada orang Yahudi salam, alaik faqul alaika. Taqtadi ta'lil. Nah, kenapa cuma sedikit doang? Kata Ibnu Daqiq, taqtadi ta'lil karena ya itu ada alasannya. Nah, kan kalau nggak ada alasan berarti apa katanya? Wa anna illata hadzal qaul annahum yaquluna assalamu alaikum. Karena orang Yahudi itu kalau ngucapin salam itu pakai assam. Assam itu artinya kematian untuk kalian, atas kalian. Ngumpahin gitu, mati itu katanya. Idza dalla lafdhu ala ta'lil fa 'inda tahaqquqis salam. Idza iddalla lafdhu ala ta'lil karena ada fa-nya ini yang menunjukkan sebuah illah, fa sababiyah, ya kan? Fa 'inda tahaqquqis salam zalatil illah. Maka ketika sudah damai antara kaum kafir dan muslim, kemudian hidup berdampingan, berdamai, ya, bernegara, kemudian banyak agama di dalamnya, zalatil illah, maka illat yang dalam hadis tersebut yang dilarang itu untuk mengucapkan salam pada non muslim itu hilang. Wal hukmu yazulu bizawali illatih, dan hukum itu akan hilang, ya, dengan hilangnya sebuah ilat. Jadi mengucapkan salam pada non muslim itu sebagai dalam hadis asli, sebagai dalam hadis itu dilarang, akan tapi bisa berubah. Kenapa? Karena konteks zaman sekarang dengan dulu berbeda. Zaman dulu itu kaum muslimin dan orang Yahudi non muslim itu sangatlah terjadi banyak peperangan di sana sehingga tidak memungkinkan bagi kaum muslimin mengucapkan salam kepada mereka. Tapi sekarang sudah hilang ilatnya, sebab dilarangnya, dan menjadi boleh untuk seorang muslim mengucapkan salam kepada non muslim karena ilatnya sudah hilang. Dan kita sekarang hidup di zaman yang mana kita ada persatuan bangsa-bangsa, ya, hidup dalam sebuah negara yang mana beraneka ragam, plural agamanya, suku budayanya dan lain-lainnya. Wallahu ta'ala bishawab.